Ya, Bapak Mama semua shalom. Ya, minta maaf kami berkostum yang santai karena ini kami paketkan dengan penilaian salib ya. Jadi tidak dalam keadaan resmi untuk kita ada dalam ibadah ini, tetapi kita merangkai dalam penilaian salib ini dalam bentuk yang lebih kreatif, tetapi juga memiliki nilai dan makna yang bisa kita bawa pulang dan tertinggal untuk kenangan kita, karena ini ada konsep yang berbeda. Jadi nanti dalam penilaian saya itu ada di dalam khotbah saya mungkin ada sedikit pertanyaan, dan setelah itu juga kita akan ada di dalam tanya jawab sedikit mengenai konsep yang dibangun oleh jemaat Galilea pada saat ini. Baik Bapak Mama, kita bersama-sama ada dalam perenungan kita, dan karena itu ibadah ini dalam ibadah yang singkat untuk bersama-sama kita ada dalam sukacita bersama untuk kita melangkah dalam perayaan Paskah, yang sebenarnya Paskah itu ada di dalam hati dan hidup kita. Kita angkat pujian bersama untuk kita bersama dalam perenungan firman Tuhan. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamat. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa tahun ini kami jemaat Tuhan Rayon Galilea dapat persiapkan diri dalam perenungan diri lewat minggu-minggu sengsara, bahkan juga merayakan Paskah. Kami sungguh bangga Tuhan bahwa dalam keberadaan hidup kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Suka dan duka, sakit dan sehat, semua peristiwa hidup menghampiri kami, menghadang langkah kami. Tetapi jika malam hari ini kami masih bersama untuk ada dalam sukacita lewat lomba salib, lewat kebersamaan Rayon Galilea, kami sungguh percaya bahwa penyertaan sungguh sempurna dalam hidup kami. Dan lewat kebersamaan kami ini Tuhan, kami telah melihat dan menyaksikan drama singkat yang dilakoni oleh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan bagi kami semua, dan kami rangkaikan dengan ibadah singkat saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga semua rangkaian kegiatan kami malam hari ini
berkenan kepada Tuhan. Amin. Konsep drama yang diangkat oleh Rayon Galilea adalah Lukas 23 ayat 56b sampai 24, dan itu yang menjadi perenungan kita bersama. Lukas 23 ayat 56b sampai Lukas 24 ayatnya yang ke-12, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian bacaan yang menjadi dasar dalam renungan kita dan juga menjadi konsep bagi Rayon Galilea menampilkan fragmen singkat mereka. Shalom. Kesempatan ini saya pilih tema untuk Rayon Galilea dalam perenungan singkat saya. Maukah kita jadi saksi kebangkitan Kristus? Maukah saya? Kita bisa bertanya di dalam hati, maukah saya menjadi saksi kebangkitan Kristus? Saya mau tanya konsep Rayon Galilea dengan penataan salib dan segala sesuatu yang ada kepada majelis rayon yang ada yang bisa menyampaikan ini juga bagi yang paketan dalam penilaian dari Bapak Sol mungkin bisa menyampaikan kepada kita apa yang menjadi konsep dari rayon ini ya, dengan semua yang kita lihat dan juga drama yang telah kita saksikan. Baik, kami akan sampaikan konsep daripada pembuatan atau memperingati Paskah, yaitu salib yang berada di samping kiri kita. Adapun konsep yang kami ambil dengan keadaan yang ada ini mengatakan bahwa kita memperingati akan penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib dengan satu hal yang tertuju, yaitu pada salib yang di tengah, yaitu di sanalah Tuhan disalibkan, Tuhan kita disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Walaupun
cahayanya samar-samar, tetapi maknanya melebihi dari semua cahaya yang ada. Kami ingin menceritakan kepada anak-anak cucu-cucu kami bahwa walaupun 3 salib, tetapi salib yang paling terutama yang diperhatikan adalah salib yang ini. Sebab salib yang di tengah itu tempat Tuhan kita disalib, mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Terima kasih. Baik, itu konsep dari rayon Galilea. Ya, ini konsep dari rayon Galilea bahwa salib tiga sontarang, yang tarang tengah. Ya, di tengah itu ada Kristus. Tapi juga di samping itu ada pertobatan yang mengikuti salib-salib. Ya, jadi di kiri kanan itu bukan orang-orang itu yang tidak diselamatkan, ada yang diselamatkan. Yang bilang hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam. Maukah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus? Karena yang dilakukan oleh merupakan jelas sekali yang disaksikan pertama oleh perempuan-perempuannya Maria dan Magdalena. Paling menarik dalam bacaan kita dan juga drama ini adalah proses mereka memberitakan. Jadi kebangkitan Kristus itu tidak hanya menjadi konsumsi pribadi. Keselamatan kita, keberadaan diri kita yang selalu dilimpahi dengan berkat Tuhan itu tidak harus kita nikmati seorang diri. Tetapi keberadaan kita harus menjadi yang lebih baik, menjadi berguna, menjadi berkat, menjadi saksi. Karena peristiwa Paskah adalah peristiwa saling menceritakan dan memberitakan. Kalau Maria Magdalena tutup mulut, siapa yang tahu itu berita itu? Tetapi ketika Maria pergi, ayat 10 bilang, mereka memberitahukan. Dunia ingin ketong memberitahukan bahwa Kristus sudah bangkit, bahwa salib Kristus itu tidak ada Kristus di sana. Terang Kristus itu harus ada dalam diri kita yang menjadi saksi. Orang harus melihat terang itu dalam diri kita. Kita mungkin belum menjadi orang yang lebih baik dan sempurna, tetapi memberi diri untuk menjadi saksi dalam hal-hal yang kecil, perlu hal yang luar biasa. Itu sudah menghargai bagaimana Kristus telah mengorbankan diri. Malam ini juga saya lihat semua hitam. Apakah ada arti warna hitam itu? Siapa yang jelaskan? Mbak Nale kok? Ya, silakan Mbak Nale. Baik, terima kasih kesempatan. Ya, karena dalam suasana duka sehingga masih terdapat yang jelas dengan yang kami tampilkan. Kemudian yang mungkin dalam penilaian lanjutan kami tidak tahu kriterianya seperti apa, tapi gambaran yang kami tampilkan dalam fragmen itu kami menggunakan bahasa hari-hari. Mengapa demikian? Dari tampilan hitam saya sudah sampaikan. Kemudian tampilan dalam bahasa yang kami pakai adalah bahasa ibu, karena anak-anak kita ini ada bersama dengan kita, sehingga ini yang kami tampilkan supaya mereka tangkap. Kita tanamkan hal-hal terkini kepada mereka agar
iman mereka terus bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh narator kami, menyampaikan ke ujung-ujung bumi tentang berita ini, jangan putus. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semua hitam manis, jadinya hitam manis. Ya, yang pasti hati son hitam ya. Ya, kami juga tidak tahu bahwa jemaat sini ada pakai hitam-hitam. Jadi kami tim penilai datang dengan putih, dengan keseragaman kami supaya kami sedikit berbeda dan kami mendapati ketong sesama ketong hitam dan putih. Ya, yang terdapat di sini. Ya, karena itu pesan untuk rayon Galilea pada malam hari ini adalah maukah jadi saksi kebangkitan Kristus. Kalau telah memerankan bagaimana kubur yang sudah terbuka, menandakan kuasa ilahi dari Tuhan yang telah menggulingkan batu yang besar itu, supaya kita dapat melihat dan ketong bercerita tentang Tuhan kepada semua orang. Bercerita tentang kuasa kebangkitan yang buat apa? Buat orang yang hidup jadi baru. Jadi kebangkitan itu ketong son pakai pakaian yang termomos lain, tapi ketong pakai pakaian yang bersih. Karena Kristus tidak ada lagi di dalam kubur yang gelap dan kotor, tapi Kristus sudah ada yang mendahului kamu ke Galilea. Ya, pergi untuk mempersiapkan kita tempat yang mulia. Karena itu ketong mas tinggal di sini, ketong harus bersaksi tentang kebangkitan. Semua orang merasakan kuasa kebangkitan itu lewat diri kita, lewat karya, lewat perkataan, dan lewat segala hal dalam hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebelum kita menutup dalam doa. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, dan menyerah salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat Isa mengada ke arah yang kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus, salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan penuh dan kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari.
Sebelum kita menutup dalam doa, saya mau menanyakan jumlah rayon, jumlah jemaat yang ada, kakak yang ada di Rayon Galilea berapa? 16 kepala keluarga. Berapa jiwa? 62. Itu hitung di anak-anak kok. Semua kerja salib kok. Ada yang sonatif. Pak Sol datang dari Tonato Pak. Baik, mari kita menutup dalam sukacita kami Tuhan. Kami sungguh bangga, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sudah bangkit. Karena itu di dalam perayaan Paskah kami ada di dalam kegiatan pembuatan salib di setiap rayon. Kami membuat dalam keindahan dan kreativitas kami sebagai jemaat Tuhan yang merasakan kasih, kebaikan, pertolongan dan berkat Tuhan. Mungkin ini hanya simbol, karena sesungguhnya salib yang bersinar, tanda Kristus yang telah menang atas dosa dan maut, tidak tinggal di salib itu. Tetapi salib itu memancarkan terang, karena tidak ada yang mengikat Kristus di sana. Kristus adalah pemenang. Karena itu lewat kebersamaan di Rayon Galilea, kami ingin menceritakan kuasa kebangkitan Kristus kepada semua orang, sehingga mereka dapat merasakan kuasa Kristus dalam hidup tiap-tiap hari, dalam pergumulan mereka, di dalam segala hal. Mereka tidak menjadi pribadi yang mudah putus asa karena punya Kristus yang hidup. Dan kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus ketika kami mendengar cerita kebangkitan Kristus, bahkan kami melakukan itu. Maka Tuhan kuatkan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami mampu menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus lewat kata, lewat perbuatan, lewat segala hal. Semua orang merasakan kuasa kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan semua boleh turut mengambil bagian di dalam pelayanan ini, dalam kebersamaan, dalam kegiatan ini. Bahkan sepanjang mereka bekerja mempersiapkan salib ini, Tuhan yang menyempurnakan bagi mereka. Tuhan tetap menolong setiap keluarga yang ada di rayon ini. Tuhanlah yang terus mengikat mereka di dalam persekutuan, sehingga jemaat Tuhan yang ada menjadi jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu. Apa yang kami persembahkan lewat ungkapan syukur persembahan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami panitia dan majelis harian boleh ada bersama dengan jemaat Rayon Galilea. Tuhan tetap menyertai. Jika pada saat penilaian dan semua dapat menentukan dalam lomba ini, Tuhan tetap memberkati jemaat. Semua melakukan yang terbaik. Karena itu tidak ada yang dikatakan kalah dan menang.
kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Saya minta maaf ya, memang kita konsepkan ibadah itu dalam bentuk yang singkat.